Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang graphical user interface. Jadi, eh, sebagai bahasa pemrograman yang multipurpose gitu ya, bisa digunakan untuk semua kebutuhan, untuk semua bidang. Apalagi akhir-akhir ini Python itu kan dapat momentumnya gitu ya untuk bisa menjadi salah satu bahasa pemrograman utama yang banyak digunakan. Jadi di sini juga Python menawarkan toolkit untuk pengembangan graphical user interface. Jadi di sini ada yang namanya toolkit Tkinter ya. Ini yang paling umum ya, atau yang sering digunakan. Jadi dia salah satu-satunya toolkit yang dibangun dalam pustaka standar Python atau bawaan lah gitu ya, bawaan dari Python itu sendiri. Sebenarnya kita bisa pakai juga ada toolkit GUI dari apa namanya dari pengembang lain dari misalnya GTK gitu ya atau Gendo Toolkit gitu ya, itu juga bisa mendukung apa namanya bisa mendukung pemrograman untuk GUI ya. Kita menggunakan Tkinter ini supaya lebih mudah aja begitu karena sudah built in, kita nggak usah perlu install lagi gitu ya. Oke, kemudian kelebihan utama dari Tkinter ini adalah lintas platform. Kode yang sama gitu bisa digunakan di Windows, kemudian bisa juga dijalankan di macOS dan Linux gitu ya. Memang ada Pak yang tidak lintas platform ya, ada gitu ya, seperti C++ itu kan ada juga itu ya, kode program untuk GUI-nya. Kemudian ada lagi misalnya C# dan seterusnya begitu ya, yang itu mungkin perlu penyesuaian ya antara satu environment, antara satu sistem operasi dan sistem operasi yang lain. Oke, kemudian ketika kita ingin menggunakan toolkit gue, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pasti mengimport modul Tkinternya ya. Kemudian membuat main window ya. Jadi ketika kita membuat GUI itu kan harus ada window utamanya gitu ya. Yang nanti jadi tempat beberapa atau berbagai widget ada di situ. Kemudian menambahkan widgetnya, kemudian menerapkan event triggernya pada widget. Misalnya kalau apa namanya tombol itu nanti kalau diklik itu akan muncul apa begitu ya. Kemudian kalau teks itu di submit, kemudian dipencet tombol submit kita mengetikkan sesuatu, dipencet tombol submit itu akan melakukan apa dan seterusnya gitu ya. Elemen dasar dari GUI Tkinter ini adalah window. Ya, elemen GUI lainnya itu seperti kotak teks, label dan tombol ini nanti dikenal dengan sebutan sebagai widget. Oke, sejak apa namanya Python 2 ya, di Python 2 sudah mendukung ya adanya Tkinter ini. Tapi nggak tahu kalau di Python 1 ya, kita tidak menyinggung itu. Yang berbeda antara Python 2 dan Python 3 itu adalah nama modul bawaannya. Kalau nama di Python 2 itu T-nya masih besar gitu ya. Kemudian kalau Python 3 T-nya yang ada di depan ini, Tkinternya T-nya adalah huruf kecil. Nah, sebuah window adalah objek dari kelas tkinter yang akan memanggil fungsi tk. Ya, kode uh, base-nya atau ya atau kode yang sangat dasar itu seperti ini. Nah, ketika sangat dasar seperti ini, nanti yang akan muncul pada sistem operasi ini seperti ini gitu ya. Ini uh, apa namanya jenis window-nya yang seperti ini itu akan bergantung pada sistem operasi kita. Oke, berikut ini kita coba implementasikan ya modul Tkinter-nya. Ini import Tkinter, kemudian apa namanya window dasarnya seperti ini ya. Ini kalau kita menggunakan sistem operasi Windows seperti ini windownya. Nah, secara default seperti ini kita tidak perlu buat. Ini sudah di setting atau diatur oleh Python seperti ini. Ya, sebenarnya ada dua syarat utama ya. Ada dua metode utama dalam membangun GUI ya dalam aplikasi Python. Yang pertama ini adalah window-nya itu sendiri gitu ya. Kemudian mengubah nama title dari window-nya. Kemudian yang
Yang kedua ini adalah main loop ya. Ada fungsi namanya main loop. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjaga agar window itu tetap ada di apa namanya akan tetap muncul begitu ya. Dia tidak akan hilang gitu. Kalau misalnya kan kita menggunakan program Python kan ketika kita selesai eksekusi atau apa namanya program Python itu sudah habis begitu ya sampai bawah dari program Python itu kan akan membaca dari atas ke bawah ya. Kalau sudah sampai bawah gitu sudah akhir dari program itu kan biasanya program kita akan exit gitu ya atau keluar dari apa namanya dari Pythonnya ya dari parser Pythonnya. Nah supaya tidak keluar ini harus ada namanya fungsi main loop yang ada di jendela window gitu ya. Nah, ini berbeda ketika saya menggunakan apa namanya eh apa sih namanya ini eh IDE ya atau text editor namanya Tony gitu ya. Ada beberapa text editor yang walaupun tidak ada main loop-nya, ini window-nya tetap akan terjaga begitu ya atau tidak akan keluar. Oke, kita coba ini hasilnya seperti ini. Ini PBO, ini main loop-nya, ini mengubah titelnya jadi PBO, kemudian ini untuk menahan agar main loop apa namanya window-nya ini tidak segera berakhir gitu ya atau tidak segera selesai begitu ya ketika apa namanya ketika kode program ini selesai di sini. Jadi dia akan tetap ada di sini ya sampai kita close ini programnya atau tekan tombol exit nanti kalau misalnya teman-teman mau buat tombol exit di sini. Kelihatannya tidak masalah kalau misalnya ini kita kasih komen gitu di depannya. Arti ini kan nggak akan dieksekusi. Tapi ketika kita eksekusi seperti ini, kita coba jalankan. Nah, ini sepertinya nggak ngaruh gitu ya. Ada atau tidaknya main loop ini nggak ngaruh. Ya, akan kita coba bandingkan ketika kode program ini kita jalankan lewat command line ya. Ini kan ada di directory D gitu, atau di drive D. Jadi kita akan panggil di sini Python contoh gitu ya. Oke, ini akan muncul seperti ini ya. Ini tidak akan tidak akan hilang eksekusinya atau tidak akan selesai eksekusinya. Kemudian kalau kita coba hilangkan tanda ini ya, apa namanya baris program ini ya. Oke, kemudian kita coba eksekusi lagi. Apakah akan muncul windownya? Nah, tidak akan muncul ya windownya ya. Jadi sekali lagi apa namanya penggunaan window.mainloop ini penting kalau nanti kita akan menggunakan IDE selain dari Tony misalnya ya. Misalnya teman-teman menggunakan command line atau menggunakan IDE yang lain. Baik, selanjutnya ini ada widget. Ini ya, widget ini kita ada beberapa widget yang bisa kita tambahkan ke dalam aplikasi yang berbasis Tkinter nih ya. Seperti label, entry, text, button, checkbox, ada button, message, pinbox, dan seterusnya. Nah, ini ada fungsi lagi namanya path ya, digunakan untuk menambahkan widget ke window. Jadi yang pertama ini ya, kita ambil widget. Yang pertama button ini adalah widget yang mungkin paling umum ya, nanti akan kita gunakan untuk kita tambahkan dalam sebuah window ya. Nah, sintaknya mudah di sini. Ada button sama dengan button master option value. Nah, master ini kaitannya dengan window mana yang direpresentasikan. Kemudian di sini option ini merepresentasikan pilihan format buttonnya. Ya, ada active background, ada komennya apa, lebarnya berapa, tingginya berapa, teksnya itu labelnya apa gitu ya dan seterusnya. Oke. Oke, sekarang kita lihat contoh ya hasil eksekusi dari apa namanya kode program ini. Di sini kita buat sebuah tombol ini ya di dalam window ini gitu kan. Nah, dalam window ini pintunya. Oke, kemudian teksnya itu isinya labelnya adalah stop. Kemudian lebarnya 25,
tingginya 5 gitu ya, backgroundnya warna biru, kemudian warna teksnya adalah merah begitu ya. Nanti kalau dipencet backgroundnya akan berubah menjadi kuning gitu ya. Kalau jadi kuning. Kemudian kalau diklik, ini tadi sudah saya klik, itu akan apa ya namanya, me destroy apa destroy ya, eh, menutup ya, menutup windownya gitu kan ya, menutup window dari setelah diklik. Nah ini coba saya eksekusi lagi seperti ini ya. Ini kalau saya klik ini ya, hilang dia ya, tutup windownya. Kemudian widget yang lain adalah checkbox ya. Checkbox ini adalah sebuah apa namanya, widget ya. Ketika kita menekan apa namanya widget itu, nanti akan di terpilih tanda centang, dan kalau nanti di klik kembali, tanda centangnya akan hilang. Ini mungkin menggunakan fungsi grid untuk merapikan ya, kita tidak perlu lagi menggunakan fungsi pack. Jadi fungsi grid maupun fungsi pack ini bisa dipilih gitu ya, eh, berdasarkan kegunaannya gitu ya, berdasarkan apa yang ingin dicapai gitu ya. Kalau misalnya kita pakai checkbox ya pakai grid gitu ya. Kalau yang misalnya menggunakan fungsi yang terkait dengan button gitu ya, itu bisa menggunakan pack. Nanti ditambahkan dan dipisahkan oleh optionnya ya, optionnya sama seperti tadi. Ini ditambahkan dan dipisahkan oleh tanda koma. Oke, kita sekarang lihat contoh kode program untuk checkbox ya, seperti ini ya. Kita akan membuat dua buah checkbox. Yang pertama nanti teksnya itu berisi male, yang kedua adalah female begitu ya. Kemudian variabelnya ini ya, ada dua juga. Kita coba eksekusi. Oke, seperti ini ya hasil programnya. Ada male, ada female gini ya. Male, kemudian ada female. Ya, kemudian ini sticky-nya adalah W, yaitu menjelaskan sisi kiri dan tengah. Oke. Kemudian widget selanjutnya ini adalah entry, digunakan untuk memasukkan entry text ya, dari satu baris saja dari pengguna ya. Kalau kita memasukkan teks dengan multiple lines gitu ya, atau banyak baris, ini menggunakan widget namanya text ya. Nah, sintaksnya juga hampir sama, kelas yang digunakan adalah entry, kemudian masternya ini adalah windownya, begitu ya, kemudian optionnya ini nanti dimasukkan formatnya ya yang bisa ditambahkan. Ini ada highlight color mengatur warna ditampilkan, kemudian ada row dan kolomnya untuk mengatur posisi baris dan kolom pada grid. Ada tiga operasi utama pada widget entry. Yang pertama get, ini mengambil teks utama, kemudian ada delete atau menghapus teks, dan insert untuk menyisipkan teks. Ya, kita coba ya hasil eksekusinya ya. Oke, ini dia. Ada dua teks gitu ya, ada first name dan last name. Misalnya ini ada misalnya Rajiv gitu ya, kemudian last name adalah Yunmar gitu kan, seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan menu ya, misalnya kita perlu menambahkan menu pada sebuah window ini seperti supaya kelihatan seperti aplikasi GUI pada umumnya ya. Kalau kita misalkan tambahi tadi uh, aplikasi GUI untuk untuk memasukkan first name dan last name ya, ini kita tambahkan apa namanya widget menu ya. Kita coba eksekusi. Ya ini ya, ini ya windownya.
Ini kemudian ada menu pertama namanya file gitu ya, yang kemudian yang kedua namanya help ya. Help. Kemudian yang di file ini ada no dan open ini ya. Labelnya, komennya ada no dan label. Kemudian eh, di help ini ada about. Nah, teman-teman mungkin perlu apa namanya, perlu disadari bahwa ketika ini menu-menu ini kita klik gitu ya, ini mungkin tidak akan menghasilkan apapun ya, karena memang eh, tidak memang belum diberikan action ya, belum ada eventnya. Misalnya kalau diklik no ini akan menghasilkan apa, kalau exit ini akan menghasilkan apa, itu nanti akan jadi sesuatu yang berbeda begitu. Kemudian untuk widget-widget yang lain ini sebenarnya bisa dipelajari sendiri. Ada message, ada radio button. Radio button ini dia pilihan ya. Apa namanya? Kalau checkbox itu kan bisa dipilih semua gitu. Seperti misalnya pilihan tentang makanan kesukaan gitu ya. Misalnya ada 5 di situ kita bisa pilih semuanya. Tapi kalau radio button itu lebih kepada pilihan yang harus salah satunya. Kalau teman-teman pernah melihat tombol radio tape gitu ya, tombol-tombol button di radio tape gitu. Kalau ini orang jadul ini pasti paham ya. Atau teman-teman nanti cari di internet radio tape itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman memilih salah satu button, itu button yang lain pasti akan apa namanya ya, akan tidak dapat dipilih, tidak apa lepas begitu ya. Jadi kalau milih satu, yang terpilih yang lain nanti akan lepas. Kalau dipilih tombol yang lain, nanti tombol yang yang ditekan itu juga akan dilepaskan gitu ya. Jadi hanya hanya bisa pilih salah satu. Misalnya apa? Misalnya pilihan tentang jenis kelamin. Jenis kelamin kan kita nggak bisa pilih semua ya, hanya pilih salah satu. Kemudian juga agama begitu ya. Agama kalau di syarat administrasi itu kan hanya bisa pilih satu ya. Walaupun pada kenyataannya mungkin aja teman-teman mengaku menganut banyak agama gitu ya, yaitu persoalan lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada spin box ya, kemudian ya masih banyak yang lainnya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.